Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Doni Martosyumbing, NPM 188220052, Agribisnis A2, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Sri Aryani, SPMSI, yang telah memberikan tugas kepada saya. Di sini saya diberikan tugas yaitu peran TI terhadap agribisnis dan dampaknya. Jadi saya mengambil dari sebuah jurnal yaitu dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mengakses Kredit bagi Petani. Lanjut terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, tidak dapat dipisahkan dari konsep yang umum, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Di sini didefinisikan teknologi informasi bisa didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi guna keperluan pengolahan informasi. Lalu bisa kita ambil definisi teknologi komunikasi yang merupakan alat yang menghubungkan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Di sini terdapat tabel karakteristik produk TIK. Kita bisa melihatnya, kita ambil contoh yaitu handphone. Handphone merupakan produk TIK dengan sifat umum audio visual dengan fungsi umum alat komunikasi. Jadi sini untuk tujuannya yaitu kredit. Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjamkan uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dengan jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Lanjut kita masuk ke dalam latar belakang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi petani dalam mengakses kredit masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya aksesibilitas petani terhadap program-program kredit yang ada. Informasi-informasi yang berkenan program pembiayaan atau kredit dalam pemerintah belum diperoleh petani secara merata. Bahkan seringkali informasi tersebut tidak sampai kepada petani sama sekali. Fokus utamanya, menurut Amin et al. Menyatakan bahwa fokus utama dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani terhadap berbagai informasi. Informasi apa aja itu? Yang pertama, informasi pasar, teknik terbaru atau teknologi, program pembangunan dan subsidi, peramalan cuaca, dan lain-lain. Tapi di sini tidak disebutkan fokusnya itu untuk memberikan kredit ataupun pinjaman modal terhadap petani. Manfaat lain yang dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan di antaranya adalah yang pertama itu mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal, tingkat bawah sampai tingkat nasional, tingkat atas. Dan kalau bisa sih sampai juga ke tingkat internasional. Lalu yang kedua, membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk yang pertama meningkatkan peluang potensi, peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya. Jadi di sini kita memperoleh informasi bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usaha taninya dan merealisasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar menyerap outputnya. Lanjut yang ketiga, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marginal. Dan terakhir itu memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal yang dapat diakses lebih luas. Di sini lemahnya permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian. Untuk menutupi kekurangan modal pada umumnya, petani mengajukan pinjaman ke lembaga pembiayaan di sekitar tempat tinggal mereka, baik formal maupun informal. Lalu besarnya perhatian pemerintah terhadap permodalan sih sudah cukup gitulah. Ternyata itu semua belum dapat dinikmati secara merata oleh para petani. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat aksesibilitas petani terhadap program-program kredit sendiri. Kendalanya itu yaitu petani beranggapan ribet kalau kita minjemnya itu ke tempat kredit yang formal. Lalu yang menyebabkan belum meratanya jangkauan kredit ke pedesaan yaitu pertama, kurang informasi mengenai lembaga keuangan terkait dan tidak maksimalnya peran penyuluh. Di sini juga peran penyuluh sangat penting
bagi para petani untuk memberikan informasi-informasi yang terbaru mengenai seputar pertanian. Kondisi tersebut diperparah lagi jika jarak antar tempat kita pinjam kredit dengan tempat petani tinggal gitu. Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi para petani. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK ini untuk mempermudah petani dalam prosedurnya mempermudah petani dan memperpendek prosedur penyaluran kredit yang dapat diberikan oleh pemerintah. Kesimpulannya itu pengembangan sistem e-government yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat diperlukan juga pada sektor pertanian. Dalam hal ini bagi petani, berbagai permasalahan dihadapi oleh petani, terutama permasalahan permodalan. Upaya pemerintah dalam menyediakan berbagai kebijakan atau program pembiayaan bagi petani ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari akses petani terhadap program-program kredit tersebut yang masih rendah. Perlu saudara-saudara ketahui, sebenarnya petani ini bukan tidak mau meminjam terhadap program kredit yang diberikan oleh pemerintah, karena yang bikin ataupun yang menjadikan petani itu malas karena petani itu beranggapan program yang diberikan pemerintah ini ribet, harus ada kartu ini, harus ada surat ini, harus ada surat dari desa, harus ada persetujuan ini, sehingga para petani udahlah kita minjemnya itu yang ke informal aja, saya ke pinjam kredit koperasi perseorangan, biar bunganya mahal, yang penting saya bisa minjem tidak pusing-pusing gitu. Padahal para petani ini setiap mereka ingin meminjam, mereka itu sudah punya agunan untuk digadaikan dan menerima pinjaman. Lalu rendahnya akses petani akan program permodalan biasanya dikarenakan kurangnya informasi sumber-sumber pembiayaan dan skim atau prosedur untuk memperoleh kredit yang dianggap sulit. Nah, seperti yang dikatakan tadi, yaitu peran penyuluhan itu kurang baik gitu, kurang terpenuhi di suatu desa gitu. Jadi sehingga informasi-informasi itu tidak sampai kepada petani. Lalu pemanfaatan TIK diharapkan dapat mempermudah itu semua, dapat mengatasi itu semua, sehingga petani mampu ataupun dapat meminjam kredit kepada pemerintah gitu. Lalu untuk memperpendek prosedur yang harus dilalui oleh petani, tidak perlu lagi harus datang ke sana, tidak perlu harus datang ke sini, tidak perlu harus mengantarkan surat ini, surat itu gitu. Tinggal kita membuka internet ataupun membuka layanan website, lalu kita memasukkan data-data yang diminta, persyaratannya udah selesai gitu, tinggal tunggu proses. Dari beberapa contoh pelayanan publik berbentuk website yang diluncurkan oleh pemerintah itu juga memiliki kelemahan. Setiap website tersebut tidak ada layanan untuk memberikan layanan pengkreditan, hanya memberikan pelayanan informasi ataupun segala informasi-informasi mengenai pertanian lah, tetapi tidak ada memberi layanan kreditan kepada petani untuk mendapatkan modal. Nah, jadi di sini diajak untuk pemerintah dapat mempertimbangkan untuk pencapaian tujuan dari presentasi ini. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Jadi saya harap juga untuk para saudara-saudara sehat selalu. Harapan saya itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera.